Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Kartika Puspitasari, NIM 404210008, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menyelesaikan ulangan tengah semester mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, manusia bisa mengendalikan dirinya sehingga akan mampu mengembangkan potensi dirinya dengan cara pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, keterampilan, serta kekuatan spiritual keagamaan. Secara etimologi, pengertian pendidikan adalah proses mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pengertian pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan yakni satu sistem evaluasi untuk tiap-tiap individu untuk meraih pengetahuan serta pemahaman yang lebih tinggi tentang objek spesifik serta khusus. Tujuan pendidikan. Pendidikan memiliki tujuan dalam pengembangan manusia sehingga manusia mempunyai mutu hidup yang baik serta berkualitas, memiliki moralitas yang baik, memiliki akhlak, dan menumbuhkan sumber daya manusia dengan kepribadian, pengetahuan, serta memiliki keprofesional yang mumpuni. Menurut isi dan tujuan pendidikan, maka kegiatan dapat dijumpai dalam bentuk pendidikan moral, pendidikan intelektual, pendidikan keterampilan, pendidikan estetika. Efisiensi pendidikan. Efisiensi dapat dikatakan suatu keadaan di mana sumber daya yang ditetapkan untuk mendukung suatu proses kerja dapat berfungsi secara optimal. Artinya, sumber daya terpakai secara tepat atau benar sehingga produk yang diharapkan dapat tercapai. Efisiensi pendidikan adalah bentuk usaha yang dijalankan oleh lembaga pendidikan dalam mendapatkan sebuah prestasi yang begitu besar dengan menghadapi berbagai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi melalui material, manusia, mesin untuk menjaga keseimbangan agar tidak tercapai suatu tujuan yang telah ditentukan melalui faktor pendukung berupa efektivitas waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Relevansi pendidikan. Relevansi adalah hubungan antara dua hal yang saling berkaitan atau dicocokkan satu sama lain. Pengertian relevansi pendidikan adalah kecocokan antara kemampuan yang diperoleh melalui jenjang pendidikan dengan kebutuhan pekerjaan. Beberapa macam relevansi pendidikan. Pertama, relevansi internal. Setiap kurikulum yang memiliki keserasian antara tujuan yang harus dicapai, strategi yang digunakan, serta alat penilaian untuk melihat ketercapaian tujuan. 2. Relevansi eksternal. Relevansi eksternal berkaitan dengan hubungan antara tujuan, isi, dan proses yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntunan masyarakat. Kebutuhan pendidikan. Kebutuhan pendidikan. Pengertian tentang kebutuhan pendidikan dikemukakan antara lain oleh Malcolm S. Knowles. Kebutuhan pendidikan adalah suatu pembelajaran yang dibutuhkan oleh seseorang demi kehidupannya yang lebih baik, baik dalam lingkup sebuah organisasi maupun kemasyarakatan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan pendidikan dapat dikategorikan ke dalam dua kategori, yaitu pertama, faktor internal, yaitu sesuatu yang melekat pada diri manusia itu sendiri, yakni potensi manusia. Kedua, faktor eksternal
antara lain faktor kebudayaan, faktor ekonomi, faktor sosial, dan lainnya. Pengertian komponen. Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Komponen pendidikan. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Bahkan dapat dikatakan bahwa untuk berlangsungnya proses kerja pendidikan diperlukan keberadaan komponen-komponen tersebut. Komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan atau terlaksananya proses mendidik minimal terdiri dari 6 komponen, yaitu tujuan pendidik, peserta didik, isi pendidik, pendidik, orang tua, lingkungan pendidik. Tujuan pendidik. Tujuan umum atau tujuan mutakhir pendidik tergantung pada nilai-nilai atau pandangan hidup tertentu. Peserta didik. Perkembangan konsep pendidikan yang tidak hanya terbatas pada usia sekolah saja memberikan konsekuensi pada pengertian peserta didik. Kalau dulu orang mengasumsikan peserta didik terdiri dari anak-anak pada usia sekolah, maka sekarang peserta didik dimungkinkan termasuk juga di dalamnya orang dewasa. Isi pendidik. Isi pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan perlu disampaikan kepada peserta didik isi atau bahan yang biasanya disebut kurikulum dalam pendidikan formal. Pendidik. Salah satu komponen pendidik dalam pendidikan adalah pendidik. Terdapat beberapa jenis pendidik dalam konsep pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang tidak terbatas pada pendidikan sekolah saja. Ditinjau dari lembaga pendidikan, muncullah beberapa individu yang tergolong pada pendidik. Orang tua. Kedudukan orang tua sebagai pendidik merupakan pendidik yang kodrati dalam lingkungan keluarga. Artinya, orang tua sebagai pendidik utama dan yang pertama dan berlandaskan pada hubungan cinta kasih bagi keluarga atau anak yang lahir di dalam keluarga mereka. Lingkungan pendidik. Lingkungan pendidik meliputi segala segi kehidupan atau kebudayaan. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa pendidik sebagai gejala kebudayaan yang tidak membatasi pendidik pada sekolah saja. Beberapa daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyelesaikan ulangan tengah semester mata kuliah ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.